Berjumpa kembali dengan video tutorial dari kami Polyworks Indonesia. Kali ini kita akan belajar dengan Polyworks Inspector versi 2020. Dan yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana cara mengukur flash gap atau mengukur beda level ketinggian dan celah pada dua posisi suatu benda. Kita akan belajar 3 metode, yaitu flash gap tanpa CAD, artinya dengan pakai data scan. Kemudian flash gap dengan data scan dan 1 CAD sebagai referensi, dan yang ketiga adalah data scan dengan full CAD. Oke. Contoh yang akan kita pelajari kali ini adalah flash gap antara fender dan pintu mobil. Jadi ini adalah fender dan ini adalah pintu mobil. Aplikasi yang sama mungkin mirip, bisa kita temukan seperti pada posisi spoiler dengan atap bodi, posisi pintu dengan pilar, posisi tutup bahan bakar dengan bodi, dan masih banyak lagi. Sekarang kita keluarkan feature flash gap. Adalah nama kolom atas adalah flash gap 1. Ada beberapa family, ada berbagai macam family. Kita pakai tipe universal sebagai standarnya atau defaultnya. Kemudian dari bentuk-bentuk yang akan kita ukur, kita bisa pilih sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini kita pilih flash dan gap. Metode ada banyak. Along standard axis dari coordinate system, along kurva yang kita buat kurva atau tiket ataupun kita buat sendiri, radial dari satu poin yang kita buat sebagai referensi dan nanti melingkar 360 derajat untuk sectionnya. Angkor dengan klik manual, on custom vector kita bikin manual, from plane dari plane yang kita buat, kemudian dari text file, dari file luar, kemungkinan dari CAD bisa. Untuk kali ini kita akan memakai metode angkor, dan mode yang kita pakai itu individual line. Kita klik positionnya, kita zoom sedikit, kira-kira tegak lurus. Kemudian kita klik area yang akan kita ukur. Oke. Kemudian kita view. Bila oke, kita confirm. Dan akan kita dapatkan nilai. Ini adalah nilai flash. Ini adalah nilai gap. Ada nominal yang tidak ada nilainya karena gapnya tidak ada, namun kita bisa masukkan nilai nominal itu dengan cara geometry control. Kita masukkan nilainya di nominal, contoh 5, sehingga dia akan muncul nominal. Toleransi kita bisa ganti seperti itu. Oke, metode yang lain itu dengan multiple jarak, mungkin kita bisa kontrol ke 20 mm atau per 2 cm. Kita buat measurement untuk flash gapnya. Oke, kita posisikan ke sesuai dengan aksis minus Y. Kemudian kita klik anchor line dan range. Oke. Yang pertama kita klik adalah merupakan satu datum referensi untuk dia sebagai referensi 90 derajat. Kalau arahnya ke bawah, kita harus mengklik sedemikian rupa sehingga mewakili dari arah
ke bawah itu biar kena semua. Contoh seperti ini, kita klik sehingga dia akan melingkupi ke semuanya. Area per 20 mm. Kita bisa adjustment sebelum kita melakukan confirm untuk measurement dari kanan kiri ataupun dari sebenarnya dari semua arah, dari atas bawah juga. Oke, kita confirm dan kita sudah mendapatkan hasilnya per 20 mm. Kalau kita ingin bikin report, kita tinggal klik one icon, create control view from object in 3D scene. Kita kasih nama Flushcape manual. Kemudian kita create snapshot dan table report. Kita klik sehingga kita mendapatkan report 1 dan kita dapatkan view dari gambar kemudian nilainya. Selanjutnya pada bentuk-bentuk yang ekstrim yang mempunyai alur yang berkelok-kelok, kita bisa memakai metode long curve, dan kurvanya kita bisa pilih dengan from polyline. Kita coba delete dulu. Oke. Kita ganti metodenya dari long curve, kemudian from polyline kita bisa anchor. Kemudian kita tentukan area yang mana kita harus ikutin kontur. Ini adalah sebagai pengganti untuk kurva kalau kita nanti di CAD. Contoh di CAD. Oke, kita klik kanan dan kita preview. Sehingga dia akan mengikuti pola garis polyline yang sudah kita buat. Kita confirm dan akan mendapatkan hasil dari Flushcape sesuai dengan polyline yang sudah kita buat. Oke, demikian tutorial untuk measurement Flushcape dengan tanpa CAD. Kita bisa lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu dengan reference 1 CAD. Kita close. Oke, di sini ada satu vendor dan data scan yang belum fitting pada posisi yang benar sesuai dengan posisi CAD. Untuk itu kita perlu melakukan alignment data scan ke CAD reference. Dalam hal ini kita pakai base fit data ke reference dikarenakan konturnya cukup kompleks untuk mengunci posisi dan data scan-nya. Data akan terkunci dengan kuat. Ini adalah kontur dari CAD dan ini adalah kontur dari data scan, sehingga kita akan dapatkan data dengan bagus. Kita mulai untuk alignment point pair. Kita tidak bisa pakai automatic, kita harus pakai manual. Kemudian kita pakai referensi
3 titik, namun terlebih dulu kita harus zoom in biar kelihatan area yang akan kita kasih point reference. Kita pick, kemudian kita pick area yang kira-kira sama. Oke, di sini ada sedikit bumper, kemudian kita klik di area yang dalam, mungkin di dekat sini, dan kita bisa klik dekat sini, dan kita klik kanan, dan kita sudah mendapatkan database fit dengan sangat bagus. Setelah selesai, kita akan dapatkan keuntungan untuk membuat pengukuran flash gap, dikarenakan kita bisa memakai referensi kurva yang ada di surface, sehingga kita bisa mengukur flash gap dengan lebih cepat. Oke, di sini akan ada kurva, namun kita perlu mengurangi dari transparansi data scan ke 50%. Kita lihat ada kurva yang bisa kita pakai, sehingga kita langsung melakukan pengukuran flash gap. Kita ambil dari long curve, kemudian reference kurva, kemudian kita bisa pakai individual ataupun multiple. Dalam hari ini saya akan pakai yang partial curve, dengan jarak kita bisa tentukan ke 20 dari start measurement dari sini ke sini, dan kita bagi ke dalam 20 mm. Kita confirm, dan ya, kita akan dapat hasilnya. Namun ini nilai nominal itu belum ada nilainya, karena memang cat-nya hanya untuk reference, hanya satu saja. Kita bisa masukkan sesuai dengan metode yang manual. Kita masukkan dengan geometry control seperti proses sebelumnya. Dan apabila ternyata kita mempunyai cat dari pintu mobil, kita bisa susulkan dengan import. Kalau dalam hal ini saya bisa pakai dengan metode use, sehingga kita bisa mengekstrak nominalnya dengan cara klik kanan, ekstrak nominal, dan dia otomatis akan memunculkan nilai nominalnya. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu measurement flash gap dengan complete cat. Catatan dalam hal ini, sebelum kita melakukan proses scan, kita asumsikan posisi benda sudah sama dengan posisi cat. Kita bisa melakukan posisi ini sebelum dengan bisa melakukan proses ini sebelumnya dengan feature alignment yang tepat sesuai dengan metode yang diminta oleh drawing atau referensi cat lainnya. Anda bisa lihat contoh dari gambar ini. Yang atas adalah contoh body faktual dari pintu mobil dan fender, dan yang bawah ini adalah cat. Di tengah-tengah ini adalah contoh untuk menggabungkan antara pintu mobil dengan cat, tentunya dengan metode. Salah satunya adalah best fit antara data dengan cat, best fit antara data ke data, kemudian
base fit measurement object, plan line point, 3 plane, reference target, dan datum. Kita kembali ke 3D scene. Area yang kita scan nanti adalah area ini. Oke, let's say ini kita sudah alignment dengan benda aktualnya, sehingga posisinya sudah akan sama. Oke, sekarang kita scan pakai line scan file yang sudah kita siapkan, yang merupakan simulasi pengganti dari mesin scanner yang sebenarnya. Sekarang kita start untuk scan. Kita start scan. Setelah kita selesai scan, kita finish dan membuat mesh. Kita close scan simulatornya, kita masuk ke pengukuran flush gap, kita ambil ke along curve. Sebelumnya kita kurangkan lagi dari transparansinya biar kelihatan otomatis dalam 40. Kalau kita pakai partial curve, kita harus klik 2 kali untuk mendapatkan nilai dari 40 sampling step. Kalau kita confirm, kita langsung mendapatkan nilai. Untuk referensi curve, kita juga bisa pakai tidak hanya dari salah satu CAD, namun kita bisa ambil dari CAD yang sebelahnya juga. Contohnya kita klik untuk curve seperti itu, kita create, sama juga akan kita dapatkan. Dan atau long curve, partial, seperti itu. Oke, demikian flush gap tutorial dari kami. Bila ada yang ditanyakan, silakan.